Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, kemarin kita ada 3 jurus ya, 3 jurus dalam konteks bisnis jalan langit yang sebenarnya itu sudah sederhana bagi kita, tapi perlu kita perdalam lagi. Insya Allah yang kedua, teman-teman, kemarin yang pertama apa kira-kira kemarin? Lupa ya, Mas Renaldi apa yang pertama, Mas Renaldi? Yang kita bahas terakhir. Apa Mas Rey? Yang pertama adalah kita membaca Al-Quran. Jadi terkait dengan Al-Quran itu, ya insya Allah perlu kita lakukan. Pertanyaannya, misalkan adakah hari ini yang sudah membaca Al-Quran hari ini? Mas Renaldi sudah? Lambaikan tangan aja. Kalau iya jempol, kalau enggak dada gitu. Gimana Mas Renaldi? Sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Belum, Pak. Ya. Mbak Ira, apakah sudah membaca Al-Quran hari ini? Mbak Ira belum ya? Enggak denger ya? Gini aja lah Mbak. Mas Slamet, gimana Mas Slamet? Sudah membaca Al-Quran? Belum, Pak. Suaranya embel. Saya khawatir kita hanya materi saja, jadi tidak ingat. Apakah ada yang belum punya Al-Quran, saya kirim ke rumahnya? Kalau ada yang belum Al-Quran, saya kirim, saya ada banyak Al-Quran, karena memang pada waktu itu jualan, tapi tidak diteruskan. Jadi teman-teman, sederhana saja, mari kita membaca Al-Quran dan memahami kontennya. Jadi nilai itu memang harus kita tanamkan mungkin pada diri kita secara pribadi, sehingga bisa mengikuti value perusahaan. Sebenarnya bukan perusahaan, ini adalah harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita pengen ya kita ikut aturan Allah di dalam surat yang kemarin kita baca, itulah yang pertama strategi untuk kita menjadi sukses, baik pribadi maupun organisasi. Yang kedua, teman kalian, menegakkan, ya pertanyaannya misalkan kalau kita bicara menegakkan sholat, paling utama kalau lagi ke masjid dan di tepat waktu secara berjamaah. Pertanyaannya lagi, saya sampaikan kepada Mas Bambang, apakah Mas Bambang ke musola hari ini subuh?
Mantap, mantap. Mas Fani, apakah ke masjid, ke musola, Mas Fani? Di rumah, Pak. Di rumah. Nah, salah satu dalam menegakkan sholat, teman-teman, terutama sholat subuh kita dan semua sholat 5 waktu kita lakukan secara berjamaah. Dan kalau di rumah, ya misalkan subuh, maghrib, itu dimaksimalkan bisa ke musola terdekat. Nah, itu yang paling mudah dalam konteks ini, 3 jurus yang ada. Berikutnya, yang ketiga yang sangat sederhana, mungkin perlu kita lakukan setiap pagi, yaitu dengan cara bersedekah. Sedekah nggak harus banyak, tapi yang penting kita lakukan. Nah, Mas Bagus, apakah sudah menyemplungkan pola pagi ini? Pak, tiap pagi ke Supeltas kadang, tapi kalau ke Kota Amal masih belum, Pak. Ya. Nanti ke masjid juga ya. Apa, Pak? Ke masjid juga. Kalau ke masjid itu Jumat sama kadang maghrib, Pak. Pulang kerja gitu ke musola. Kalau subuh maksudnya? Kalau subuh enggak, Pak, ke rumah, di rumah, Pak. Ya. Para teman-teman semuanya, saya tidak mengajak kepada keburukan, tapi mengajak kebaikan. Rumusnya sudah dan sudah ditetapkan, dan tinggal tentang teori tidak seindah kata. Kadang banyak tapi enggak terjadi. Sudah dikasih tahu sama Allah, tapi kita mengikuti apa oleh Allah. Jadi sederhana saja. Mari kita tegakkan perintah Allah Ta'ala itu diri kita masing-masing, yaitu membaca Al-Quran. Ya, syukur-syukur bisa syukur-syukur tapi ini cukup moco membaca secara pribadi ya, karena kita berasal sebagai background, ada yang aktivis, tapi juga ada yang aktivis perekonomian lain-lain. Posisi di sini saya mengajak teman-teman untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kira-kira keberatan? Siap ya membaca Al-Quran ya? Siap ya membaca Al-Quran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita azamkan di diri kita, niat sungguh-sungguh untuk membuka HP saja bangun tidur, cukup ya mungkin 15 menit atau setengah jam kita untuk meluangkan waktu yang kita punya sebelum kita menikah. Maknanya mungkin ini ibarat saya kemarin mungkin belum cukup banyak amal yang kita lakukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita memenuhi jam-jam dan waktu-waktu kita untuk beribadah pada Allah. Dengan membaca Al-Quran, menegakkan sholat, syukur-syukur sholat malam, kita ngadu Ta'ala atas semua permasalahan kita, mendoakan teman-teman kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan lingkungan terdekat kita untuk bisa sukses, untuk bisa tembus target, untuk lancar, sehat, bersilaturahim. Yang berikutnya ya kita melakukan sedekah setiap hari. Jadi
cara gampang untuk sedekah. Ya, ini ada di musola ini, di tempat kita, di tempat saya ada kotak infak yang itu ya mungkin bisa menjadikan inspirasi orang lain untuk menggerakkan diri untuk juga berinfak, yaitu ya uang receh mungkin 500, mungkin 1000, itu jumlahnya banyak, dimasukkan dan kemudian perungu yang lainnya, kira-kira itu menggerakkan yang lain barangkali, jadi mendapat pahala, baik pahala diri mungkin pahala jariah dari teman-teman yang mengikutinya. Saya kira itu pekerjaan sepele tapi yang berpahala besar. Karena apa? Karena ini tuntunan dari Allah SWT. Terima kasih Mas Udin, mohon maaf agak panjang, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.